Shalom semua saudara-saudara yang tetap setia mendengar program Renungan Firman Tuhan di channel Ada Jawaban TV. Biarlah semua saudara dapat menjadi kuat dan teguh serta bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kita semua pasti mengerti bahwa iblis pasti hanya mengincar orang benar dan beriman. Sedangkan orang jahat tidak lagi diincarnya. Mengapa? Ya karena orang jahat itu dianggap sebagai sudah berada dalam kekuasaannya. Orang yang melakukan kejahatan berarti dia mengizinkan dirinya dimasuki oleh iblis atau kuasa kegelapan, sehingga iblis tidak perlu lagi bersusah payah menguasainya. Karena si jahat itu berasal dari iblis. Sebelum kita meneruskan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus ada banyak kuasa kegelapan yang ingin mengincar kami untuk membuat kami menjadi lemah dan jatuh ke dalam banyak pencobaan. Tetapi mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan agar supaya kami tetap kuat dan bertahan untuk menolak semua kuasa si jahat yang ingin mengincar kami. Sehingga kami tetap aman dalam kasih anugerah Tuhan yang membuat kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seseorang psikolog menyatakan bahwa terdapat sejumlah alasan masyarakat yang suka menonton film horor. Menurut dia, film horor itu memiliki sisi misterius dan mistik yang menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat. Sebab tema horor terasa dekat dengan konteks masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang budaya dan kepercayaan. Perlu kita ketahui, hal mistis juga berada dalam perbatasan antara kenyataan atau fiksi atau khayalan. Selain memiliki daya tarik tersendiri, mistis juga mengundang rasa ingin tahu sekaligus perdebatan ya. Jadi di satu sisi itu relate dengan kehidupan sehari-hari karena di masyarakat kita juga mungkin banyak bersentuhan dengan hal-hal mistis. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu lalu ada polling di media sosial dengan sebuah pertanyaan. Nonton film horor dilarang atau enggak ya? Boleh atau enggak di dalam kekristenan? Nah, dari pertanyaan itu sebanyak 67% menyatakan tidak ada larangan menonton film horor. Sementara 33% lainnya mengatakan dilarang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita sekarang ini bukan lagi hidup di dalam sebuah perjanjian lama, tetapi kita hidup di dalam perjanjian baru. Bukan soal apakah kita masih bisa mengikuti aturan di perjanjian lama atau enggak, tetapi pertanyaannya apakah itu berguna atau tidak. Hal ini juga jelas dibahas dan dituliskan di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, memang benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, ayat ini penting sekali dan menjadi landasan mengapa kita harus fokus dan membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Ya, karena hanya Dialah yang layak diikuti, menjadi contoh teladan bagi kita. Jadi jika ada yang bertanya apakah orang Kristen boleh menonton horor atau enggak, jawabannya adalah kembali kepada dirimu sendiri ya. Segala sesuatu bergantung kepada diri kita sendiri. Jika kita ingin menonton film horor, jangan sampai tergoda dengan kuasa gelap. Untuk itu kita perlu melakukan self check ya. Cek diri kita sendiri sebelum menonton film horor. Ada tulisan artikel tentang bahayanya anak nonton film horor ini. Jadi ini merupakan tamparan keras bagi semua orang tua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apakah dengan menonton film horor kita menjadi pemberani atau justru menjadi penakut? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting yang harus kita jawab dengan bijak. Harus benar-benar kita sadari. Hampir beberapa kali bertemu dengan teman-teman yang berubah menjadi penakut setelah menonton film horor itu ya.
Jadi jika ini terjadi pada kita, itu artinya hubungan kita dengan Tuhan itu terganggu. Masalahnya firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, "Kamu berasal dari Allah Bapa, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Nah, kalau dengan menonton film horor, kamu menjadi penakut, bahkan menjadi terintimidasi, sebaiknya berhentilah dan jangan tergoda dengan itu lagi, ya. Alkitab memang tidak menuliskan melarang nonton film horor secara detail. Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di muka bumi ini diperbolehkan untuk dilakukan. Tetapi kita diajak untuk bijaksana. Apakah itu berguna dan membuat kita bertumbuh dalam kebenaran atau tidak? Jadi mari kita bijak dalam segala hal dan tetap peka kepada Roh Kudus, karena dialah yang memberitahu apa yang benar dan tidak untuk kita lakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15 berkata, "Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka." Apakah ada orang yang tidak mempunyai musuh? Kita mungkin mengenal seseorang yang begitu ramah kepada semua orang dan disenangi oleh semua orang. Mungkin saja kita merasa bahwa tidak ada orang yang memusuhi kita, karena kita selalu berbaik hati kepada semua orang. Mungkin juga kita menasihati anak kita untuk berteman dengan semua orang agar tidak mempunyai musuh. Teman sejati adalah sulit didapat, ya. Satu musuh saja sudah terlalu banyak. Mungkin itu nasihat untuk kita. Tetapi dalam kenyataannya, setiap orang Kristen pasti mempunyai musuh, sekalipun ia tidak sadar. Tuhan Yesus bahkan mempunyai banyak musuh, dan pada akhirnya ia disalibkan karena ulah orang-orang yang menjahatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, musuh adalah orang yang tidak menyukai atau membenci orang lain dan berusaha untuk menyakiti dan menentang serta melawan orang yang menjadi lawannya. Jadi musuh Tuhan adalah orang yang menentang kehadiran dan tujuan Tuhan di dunia ini. Iblis dan pengikutnya, itulah musuhnya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan bagaimana dia dan pasukannya sering menampilkan diri, ya. Musuh-musuh licik ini seringkali tidak terlihat jahat. Faktanya mereka cenderung menyamar sebagai malaikat terang, ya, yang sudah kita baca tadi di dalam firman Tuhan di dalam Korintus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis kemungkinan besar mengincar sasaran yang lebih besar daripada kebanyakan kita, ya. Tetapi itu tidak berarti kita tidak akan diserang oleh roh jahat atau setan, ya. Kita tidak boleh menganggap bahwa sebagai anak Tuhan kita tidak dapat disiksa iblis. Kita tahu bahwa ada sekumpulan setan yang mengikuti petunjuk iblis. Terdapat di dalam Markus 5 ayat 1 sampai ke 20 kalau kita baca. Dan kita akan berada dalam bahaya rohani yang besar jika kita tidak siap untuk mengakui pekerjaan mereka, ya. Tidak semua musuh yang kita hadapi mempunyai iblis di baliknya. Sifat kedagingan kita pun dan dunia tidak memerlukan bantuan dalam menggoda kita untuk berbuat dosa. Tetapi iblis berkeliaran di bumi seperti singa supaya memangsa mangsanya, dan kita harus menyadari. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang benar dan beriman selalu menjadi incaran iblis dengan berbagai tipu daya. Iblis berusaha merongrong dan menghancurkan orang percaya. Iblis tidak pernah berhenti berusaha untuk menerkam musuh besarnya, yaitu orang baik, orang yang hidup benar dan beriman.
Rasul Petrus menyebutkan bahwa iblis itu berjalan terus berkeliling seperti singa yang mengaum-aum, hendak menerkam dan menelan orang-orang percaya. Semua orang benar dan beriman, siapapun dia, tanpa terkecuali menjadi incaran terkaman si iblis. Oleh karena itu, Petrus memerintahkan agar gerakan tipu daya dan kejahatan iblis itu harus dilawan dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Karena semua orang di bumi ini menanggung penderitaan yang sama. Kita semua diincar, hendak diterkam dan ditelan oleh iblis agar kita takluk di bawah kekuasaannya. Mari lawan dan tolak, bahkan hancurkan kuasa iblis di bawah kaki salib Kristus. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis pasti hanya mengincar orang benar dan beriman, sedangkan orang jahat tidak lagi diincarnya. Mengapa? Karena orang jahat itu dianggap sudah berada dalam kekuasaannya. Orang yang melakukan kejahatan itu berarti dia mengizinkan dirinya dimasuki oleh iblis, sehingga iblis itu tidak perlu lagi bersusah payah untuk menguasainya, karena si jahat itu berasal dari iblis. Jadi jangan izinkan diri kita yang diselamatkan oleh pengorbanan Kristus ini dikuasai oleh iblis. Selama kita hidup benar dan beriman kepada Tuhan, selama itu juga iblis mengaum-ngaum berusaha untuk menelan kita. Lawanlah dan kalahkanlah dia dengan iman yang teguh. Jangan menyerah, karena hanya dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus kita dapat mengalahkan si jahat. Ya, jangan memberikan ruang atau waktu sekecil apapun, apalagi sengaja mengundang iblis masuk. Jangan justru mencari dan suka jadi iblis dengan pilihan hidup melakukan segala kejahatan berupa dosa-dosa yang dilarang Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita disebut sebagai anak iblis karena kita telah hidup dalam kejahatan? Orang yang hidup dalam kejahatan akan terlena oleh kejahatan. Mengapa? Karena iblis akan membuat dia nyaman dengan dosa-dosanya. Dia merasa puas dengan pencapaian hasil merampok, mencuri, korupsi, membunuh, dan berbagai macam perbuatan jahat lainnya. Orang jahat pasti lalim, ya. Dia tidak akan pernah menerima kritikan dan masukan tentang kebenaran. Orang jahat akan membenci kebenaran, karena itu pekerjaan iblis. Iblis sangat memusuhi kebenaran. Maka apabila seseorang sudah ada dalam cengkeraman iblis, semua kebenaran akan dianggapnya sebagai sampah, bahkan ketidakbenaran. Bagi iblis, yang tidak benar adalah kebenaran itu sendiri. Iblis tidak pernah menyerah, kecuali kalau sudah mencengkeram musuhnya. Karena itu jangan pernah berhenti melawan dan mengalahkannya. Milikilah senjata iman yang teguh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 10-20 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, dengan perisai iman yang akan mengalahkan si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Itulah firman Tuhan. Mari berdoalah dan berjaga-jagalah selalu, dan kalahkan iblis di bawah kakimu oleh kuasa Tuhan Yesus yang dahsyat. Yang diperlukan adalah konsistensi dan komitmen kita untuk hidup di dalam Tuhan. Jika kita goyah, hancurlah hidup kita. Ingat, iblis itu menghancurkan seseorang bukan dengan cara yang kasar, tetapi halus, ya, tidak nampak dan melenakan, sehingga kita tidak merasakan kejahatannya. Ya, seperti contoh dengan memberikan jabatan yang tinggi, kekayaan,
yang banyak, kehormatan, kedudukan, dan berbagai macam kesenangan dunia lainnya dengan cara yang jahat. Karena itu hendaklah kita selalu hidup baik dan benar dan introspeksi diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalahkanlah si iblis dengan iman yang teguh. Jangan justru jadi iblis atau dimanfaatkan iblis untuk menghancurkan persekutuan komunitas jemaat Tuhan ya. Sebagai keluarga dan umat Kristen, hendaklah kita memiliki iman yang teguh. Kalahkanlah iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah hidup kita sebagai saksi Kristus untuk memberitakan Injil kebenarannya, sehingga iblis akan takluk oleh iman dan perbuatan kita yang baik dan benar di bawah tuntunan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.